Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama aku Azahra Dian Adzelina, NIM 2305107039. Aku mahasiswi Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang. Dalam video ini, aku akan membacakan penjelasan tentang materi media dan sumber belajar. Dalam pembahasan ini ada 6 poin yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu ada definisi media dan sumber belajar. Yang kedua ada pentingnya media dan sumber belajar. Yang ketiga ada fungsi. Yang keempat manfaat. Yang kelima hal-hal yang harus diperhatikan. Dan terakhir ada kesimpulan. Oke, pembahasan yang pertama yaitu adalah tentang definisi. Definisi dari media pembelajaran adalah alat atau bahan yang digunakan untuk mendukung proses belajar mengajar, baik dalam bentuk fisik maupun digital. Bentuk fisik contohnya seperti buku, dalam bentuk digital yaitu berupa PowerPoint, Microsoft Word, dan lain sebagainya. Sumber belajar mencakup berbagai elemen yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran, termasuk orang, bahan, alat, teknik, dan juga lingkungan atau alam sekitar. Dalam konteks ini, media pembelajaran adalah bagian dari sumber belajar yang lebih luas. Yang kedua ada pentingnya media dan sumber belajar. Pentingnya media dan sumber belajar terletak pada kemampuannya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran. Media membantu menjelaskan materi yang kompleks dengan cara yang lebih konkret dan menarik, sehingga siswa dapat lebih mudah memahami informasi. Selain itu, penggunaan media juga dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dan mendorong keterlibatan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga ada fungsi. Fungsi dari media yaitu dapat digunakan untuk menjelaskan konsep yang sulit dipahami, baik secara verbal ataupun ketika objek tidak dapat dihadirkan secara langsung. Contohnya seperti gunung. Nah, gunung di sini kita definisikan sebagai sumber belajar. Karena gunung bentuknya sangat besar dan tidak mungkin untuk dibawa, maka kita mengambil suatu informasi dari gunung tersebut baik berupa video, potret, ataupun foto yang mengandung informasi tentang gunung tersebut. Nah, maka sesuatu hal yang mengandung informasi tentang sumber belajar itu disebut dengan media. Yang keempat ada manfaat. Manfaat mempelajari media dan sumber belajar ada dua. Yang pertama bagi guru, yaitu mempermudah penyampaian materi, meningkatkan variasi metode pengajaran, serta menciptakan suasana kelas yang interaktif. Yang kedua bagi siswa, meningkatkan pemahaman terhadap materi, menjadikan proses belajar lebih menyenangkan, serta mendukung pembelajaran mandiri. Yang kelima, ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, yaitu konteks pembelajaran. Dalam konteks pembelajaran, kita harus memperhatikan situasi dan kondisi lingkungan belajar untuk memilih media yang tepat. Yang kedua, itu ada kesesuaian dengan tujuan pembelajaran. Nah, dalam mempelajari media dan sumber belajar, kita harus menyesuaikan dengan tujuan pembelajaran, yaitu memastikan media yang kita gunakan itu mendukung pencapaian dari tujuan pendidikan. Dan yang ketiga, ada karakteristik siswa. Dalam mempelajari media dan sumber belajar, kita harus mempertimbangkan gaya belajar dan kebutuhan siswa agar media efektif digunakan. Yang terakhir ada kesimpulan. Media pembelajaran adalah alat dan bahan penting dalam proses belajar mengajar, baik fisik maupun digital. Contoh fisik seperti buku, dan digital seperti PowerPoint dan Microsoft Word, yang efektif menyampaikan informasi kepada siswa. Media meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran, serta mendorong keterlibatan aktif siswa dengan fungsi menarik perhatian, mempermudah pemahaman, dan mengatasi keterbatasan penyampaian materi. Seorang pendidik harus mempertimbangkan kesesuaian media dengan tujuan pembelajaran, karakteristik siswa, dan konteks pembelajaran agar mencapai hasil yang optimal. Dengan pemahaman yang baik tentang peran media, seorang pendidik dapat menciptakan pengalaman belajar yang menarik dan bermanfaat.